Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu al-syekh Tajuddin Nu'man bin Ibrahim bin Khalid Az-Zarnuji fi kitabih Ta'limul Muta'allim rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Masih membahas tentang kesungguhan dalam belajar, ketekunan dan cita-cita. Jadi orang belajar mesti sungguh-sungguh, jangan lembek. Harus tekun, harus cita-cita. Dulu ada seorang santri ya, maksudnya ada santri tanya guru di Banjar. Oh guru, apa ajar guru? Amalan apa supaya kuat belajar, supaya bisa belajar? Kata guru gampang. Watuguli, wacangkali, wakuwati, apa lagi? Watuguli, wacangkali, wakuwati, wasobari. Bingung juga anak ini, berapa kali dibaca? Kata muridnya. Oh nang, kata guru, itu bukan dibaca, itu dikerjakan, diamalkan. Cangkali, cangkal atau cangkal, ya sama aja, kurang kuat, kuat. Cangkali, wakuwati, kuat. Watuguli, tahu tugul? Jangan goyah. Wasobari, banyak sabar. Seperti itu. Ayo buka halaman 45. Warra'su fi tahsilil asya'i. Coba lihat ya. Al-jiddu wal himmatul aliyatu. Faman kanat himmatuhu, perhatikan ini, hifdha jami'i kutubi Muhammadin ibnil Hasani rahimahullahu ta'ala wa qatarana bidzalika al-jiddu wal muwadhabatu fadh-dhahiru annahu yahfadhu aktsaraha aw nisfaha. Perhatikan ini. Modal paling pokok ialah kesungguhan. Segala sesuatu bisa dicapai asal mau bersungguh-sungguh dan bercita-cita luhur. Ingat, semua masalah, semua urusan itu paling dasar sebelum mencapai kesuksesan apa dulu? Sabar. Sungguh-sungguh, jid man jadda wajada. Jid, sungguh-sungguh, himmatul aliyah, semangat yang tinggi. Itu pokok daripada untuk mendapatkan cita-cita tinggi. Tapi kalau ada orang nggak punya sungguh-sungguh, lembek, ya, maka nggak bakalan berhasil. Lembek. Kalau kerupuk dimakan lembek, jar orang Banjar, layak, enak nggak dimakan? Nggak enak. Nah, jadi semangat di dalam belajar itu. Barang siapa bercita-cita ingin menguasai kitab-kitabnya Imam Muhammad bin Al-Hasan
asal disertai dengan kesungguhan dan ketekunan, tentu dia akan menguasai seluruhnya, paling tidak sebagian. Imam Muhammad Al-Hasani seorang ulama, jadi banyak ngarang kitab. Jadi kata Syekh Nu'man bin Ibrahim bin Khalid Az-Zarnuji, siapa yang sungguh-sungguh ingin menguasai kitabnya Muhammad bin Hasan dengan disertai ketekunan yang kuat, maka dia akan menguasai kitab itu. Atau sekurang-kurangnya ibarat kata sebagiannya bisa menguasai. Paham gak kira-kira? Atau kitab apa saja? Kitab apa saja kalau betul-betul dipelajari akan dia menguasai. Menghafal. Bagaimana cara menghafal kemarin megang kitabnya? Nah, sejajar dengan mata kitab itu, maksudnya sejajar tingginya dengan mata, kemudian kitabnya ditaruh sebelah kiri, muka kita ke depan, tapi pandangan mata, lirikan mata ke kitab, ke kitab tadinya. Nah, gini, paham nggak? Nah. Mukanya tetap ke depan, lirikan mata aja ke kiri. Itu dia kalau baca seperti itu menghafal lebih cepat. Dia kayak di screenshot. Ya, screenshot ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau menghafal begini, nah. Otaknya capek, matanya capek, otaknya capek. Nggak bisa-bisa. Lambat. Tapi kalau begini caranya, taruh kitab ini. Mukanya ke depan, jangan bungkuk. Itu yang sering Abu ya, jangan bungkuk, tegap badan, tegap gini. Nah, gini caranya. Muka ke depan, dirikan mata ke kitab. Kitabnya taruh di sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, habis itu lihat, lurus, Coba kerjakan. Itu Syekh Ali Jeber ngasih tahu caranya seperti itu. Lanjut, ikutin. Suara siapa itu? Waktunya baca. Ayo ikutin. Fa'amma idza kanat lahu himmatun aliyatun walam yakun lahu jiddun au kana lahu jiddun walam yakun lahu himmatun aliyatun la yahsulu lahu illa ilmun qalilun. Jika ada, ini seseorang ya, jika ada yang bercita-cita ingin pandai tapi tidak mau bersungguh-sungguh dalam belajar, tentu dia tidak akan memperoleh ilmu kecuali sedikit. Ada orang kepingin pintar, aku kepingin pintar tapi nggak mau belajar, kira-kira bisa jadi pintar gak? Nah, kepingin pintar tapi lembek, nggak dapat ilmu. Kalaupun dapat, kata Syekh Janusi, sedikit. Atau ada orang bersungguh-sungguh, ya belajar sungguh-sungguh, tapi nggak ada punya cita-cita. Belajar sungguh-sungguh, tapi nggak punya cita-cita. Bagaimana belajar sungguh? Belajar ini, belajar itu, tapi kalau ditanya kamu mau jadi apa? Nggak tahu.
Bingung mau jadi apa? Nggak tahu. Terus ngapain di sini? Ya belajar aja. Nah, mungkin dapat tapi sedikit. Harus dua-duanya itu, belajar dan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh aja, tapi nggak belajar juga. Yang kemarin Abu ya bilang, khidmah aja melulu. Kalau gotong royong rajin banget, ya Gus. Rajin banget gotong royong, tapi nggak belajar. Nggak belajar, gotong royong aja. Aku nggak mau belajar. Ujian, supaya nggak diujian gimana caranya? Ikut gotong royong. Kan ada santri gitu, takut belajar, akhirnya cari gotong royong. Walaupun dia dapat tapi sedikit. Atau belajar terus nggak pernah khidmah, hasilnya nggak sempurna. Punya cita-cita tapi tidak bersungguh-sungguh. Atau dia bersungguh-sungguh tapi nggak punya cita-cita. Maka tidak mendapatkan hasilnya maksimal. Coba lihat orang yang kerja itu ya, kerja. Ada orang yang kerja sehari semalam, kerja terus, kuat semangat. Ngumpulin duit semangat. Tapi dia nggak ada cita-cita kepingin jadi orang kaya. Nggak ada cita-cita kepingin jadi orang kaya. Penting saya kerja, saya dapat duit, hura-hura selesai. Maka nggak dapat, dia nggak mendapatkan kekayaan itu karena dia dapat hambur-hambur, dapat uang hambur-hambur. Tapi kalau dia ada cita-cita nih, saya mau beli mobil, rajin kerja. Setelah dapat duit, diapain duitnya? Tabung. Terkumpul duit tadi, beli mobil dia. Sesuaikan tuh cita-cita dengan semangat. Semangat ada, nggak punya cita-cita, nggak ada hasilnya, nggak maksimal hasilnya. Punya cita-cita tapi nggak semangat. Aku pengen beli mobil, tapi kerja nggak mau, banyakan tidur. Nah, banyakan tidur. Kerja di sana nggak amanah, kerja di sini nggak jujur. Akhirnya apa? Nggak berhasil. Jadi ingatin tuh, cita-cita dengan semangat itu harus ada dua-duanya. Wa dzakara asy-syaikhu al-imamu al-ajallu al-ustadzu Radiyuddin. Radhi bukan ridha. Radiyuddin An-Nisaburiyu Nisabur ya. Min kitabi Makarimil Akhlaqi Anna Dal Qarnaini Lamma Arada Ayyusafira Liyastawliya Alal Masyriqi wal maghribi syawaral hukama'a wa qala kaifa usafiru li hadzal qadri minal mulki fa inna dunya qalilatun faniyatun wa mulkud dunya amrun hakirun falaisa hada min uluwil himmati faqala al hukama'u safir liyahsula laka mulkud dunya wal akhirati faqala hada ahsanu. Dzulqarnain, Dzulqarnain dalam surah Kahfi kan ada kisah Dzulqarnain. Kalau kita namanya dalam bahasa Arab Dzulqarnain, yang memiliki dua tanduk.
Ada yang mengatakan beliau bukan betanduk, bukan, tapi ada yang mengatakan beliau itu punya rambut kayak betanduk. Nah, rambutnya betanduk. Dzulqarnain dua yang memiliki tanduk. Tapi ada juga yang mengatakan di Dzulqarnain itu artinya yang menguasai timur dan barat. Qarnain timur dan barat, menguasai itu. Orang kita nyebutnya Dzulqarnain. Orang Eropa menyebutnya Alexander. Alexander. Cuman dibahasakan ke Indonesia Iskandar. Ya, Iskandaria. Nah, makanya ada sekarang di Mesir namanya satu daerah namanya Iskandaria. Alexander. Tapi bahasa Arab disebutnya Dzulqarnain. Asy-Syaikhu Naisaburi. Nah, tadi siapa namanya Naisaburi itu? Radiyuddin. Asy-Syaikh Radiyuddin An-Naisaburi menyebutkan dalam kitabnya Makarimul Akhlaq bahwa nama kitabnya apa? Makarimul Akhlaq. Kitabnya Syekh Radiyuddin An-Naisaburi namanya Makarimul Akhlaq. Nah, beliau punya karang kitab itu, beliau cerita bahwa Raja Dzulqarnain ketika hendak pergi untuk menguasai timur dan barat, terlebih dahulu dia berunding dengan orang-orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana. Orang bijaksana itu artinya orang yang enggak labil, enggak ke kanan, enggak kiri. Ahli hukama, orang yang bijaksana. Abu kira Sofia tadi. Ahli hikmah itu artinya orang yang ahli bijaksana. Wa man utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan ilmu hikmah, maka dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Ilmu hikmah itu ilmu bijaksana. Nah, kalau kita musyawarah, nih perhatikan ya, kamu punya masalah apapun, masalah pribadi, masalah rumah tangga, masalah organisasi, masalah apa saja, kantor, masalah perusahaan ini itu, disuruh bermusyawarah. Tapi musyawarahnya dengan siapa? Ahlul hikmah, orang-orang yang ahli bijaksana. Tapi kalau musyawarahnya bukan sama orang yang ahli bijaksana, kacau. Ini tidak ahli nih orang ini. Kemudian musyawarah mengutarakan problemmu dengan orang yang enggak ahlinya. Apa yang terjadi? Orang ini ngasih saran salah-salah itu. Kamu turutin itu, kacau kamu. Idza usdal amru ila ghairi ahliha fantadhiris sa'ah. Kalau perkara itu diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Tunggu kehancurannya. Artinya tunggu rusaknya aja. Nah, ini pelajaran. Kalau kita punya urusan yang kita mungkin belum mampu atau tidak mampu, tapi kita ingin mencapai itu, maka bermusyawarah dulu. Musyawarah sama orang yang ahli, jangan musyawarah sama orang yang enggak ahli. Kacau kamu. Saya sudah lulus ini, sudah lulus pesantren, atau tahun depan saya lulus. Kemana saya berangkat ya? Mau belajar kemana lagi nih? Tapi enggak punya uang. Mau ke Hadramaut enggak punya uang. Musyawarah dulu. Tanya siapa? Jangan tanya temanmu yang enggak ahli.
Kalau tanya temanmu yang nggak ahli, kacau dia. Oh, sekolah sana aja, enak di sana, bebas. Kacau sudah. Jangan. Tanya yang ahli. Siapa yang ahli? Guru. Orang yang sudah hatinya stabil. Hati stabil itu nggak ke kanan, nggak kiri. Gurunya pun juga lihat-lihat. Kalau gurunya juga nggak stabil masih hatinya, jangan. Kacau nanti. Gurunya masih suka hura-hura, jangan dulu. Tanya ahlinya. Kalau sudah tanya ahlinya, kemudian dia sarankan begini, kerjakan. Hati-hati itu ya, kamu bermusyawarah atau mencari teman, habis. Sembarangan cari teman, kacau. Cari yang ahlinya. Dan bermusyawarah itu kalau bisa jangan satu. Cari orang kedua, cari orang ketiga, cari orang keempat, dan cari itu ingatin orang yang hatinya stabil. Gampang sekali. Kamu kalau mau lihat orang yang hatinya stabil itu sudah gampang. Apa itu? Orangnya rajin sholat. Kalau dia sholat berjamaah, terutama subuh, temani aja, berkah kamu. Berkah. Tapi kalau berteman, bermusyawarah, bertukar pikiran dengan orang yang malah sholat, apalagi subuh nggak sholat, jangan coba-coba ngambil pendapat dia. Kacau. Kenapa? Karena dia nggak bisa jaga. Sholat saja dia tidak jaga, apalagi yang lain. Ini rumusnya tuh, perhatikan ini. Apa saja masalah. Kamu nanti mau cari pasangan hidup, ini istri ini calon perempuan yang jadi kasih, rajin gak ibadahnya? Kalau banyak tedong, nggak bagus nih jadikan istri. Kacau ini, bawa malah petaka aja. Cari suami juga begitu, bukan cari kayanya dulu. Lihat orang ini, kira-kira rajin gak sholatnya, ibadahnya. Dan bukan hanya ketika dilihat baru rajin. Lihat, artinya tuh perhatikan betul-betul dalam kondisi apapun nih, seseorang ini rajin gak, bagus gak sholatnya. Kalau semuanya bagus, temani aja, bermusyawarah saja dengan dia, aman kamu. Nah itu ya. Ikutin. Terlebih dahulu dia berunding dengan orang-orang yang bijaksana. Dia berkata, siapa dia nih? Dzulqarnain, bagaimana aku harus pergi untuk mengejar kedudukan ini? Gimana caranya bisa ke masyrik dan maghrib, timur dan barat? Gimana caranya? Sementara dunia ini amat sedikit dan segera sirna. Dan kerajaan dunia menurutku sangat remeh dan bukan tergolong cita-cita yang luhur. Artinya Dzulqarnain kepingin menguasai dunia, tetapi kata beliau dunia ini hina. Kalau kita kejar, tidak bakalan kekal. Entah kita yang ditinggalkan dunia atau kita yang ditinggalkan dunia. Dunia itu nggak kekal. Kita bisa jadi yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan kita. Kalau kita yang meninggalkan dunia, apa maksudnya? Kita meninggal. Dunia meninggalkan kita. Sebelum meninggal sudah hilang dunianya. Tidak kekal dunia ini. Gimana nih? Mau jadi raja tapi gimana ini? Orang-orang bijaksana itu berkata, pergilah supaya kamu memperoleh kerajaan dunia dan akhirat. Dia menjawab, jika demikian, baiklah. Nah ini nanti umpama kamu lulus di sini kuliah, kemudian S1, S2, S3, sudah pintar nih, pintar, bijaksana,
rajin ibadah, salatnya baik, semuanya baik, masyarakat senang sama kamu. Lalu ada orang calonkan kamu umpama jadi wali kota atau jadi gubernur. Sendika ini kayaknya orangnya pintar ini. Datang tamu partai umpama. Tangan. Pak Sendika yang terhormat, woi. Bapak, kami lihat ini adalah orang yang baik, punya ide-ide cemerlang, bla 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 dan seterusnya. Bapak mau nggak Pak kami calonkan Pak untuk memajukan daerah kami sebagai wali kota atau sebagai gubernur? Kata Sendika, saya ini sebenarnya tidak suka berpolitik. Wah. Tapi nggak ada lagi kata orang partai, masyarakat juga mendukung Bapak ini. Kan ya? Dalam hati Sendika, buat apa cari dunia? Capek. Itu jabatan terlalu banyak politiknya, banyak kacaunya di situ. Datanglah Sendika tempat Kiai Tengku. Kiai Haji Muhammad Tengku LC umpama. Saya kan temanmu waktu di pondok. Saya lihat kamu rajin ibadah. Sekarang jadi kiai. Gimana saya ini dicalonkan jadi wali kota atau gubernur nih, gimana menurutmu? Itu kan dunia semua. Saya takut nanti kalau masuk ke situ saya nggak bisa lagi ngurusin ibadah ini itu dan sebagainya. Kemudian politik itu banyak yang kotor. Dengan bijaknya Tengku menjawab, wahai temanku Sendika, sekarang tidak ada lagi orang yang bisa diharapkan. Orang, masyarakat, partai mempercayai kamu untuk menjadi gubernur. Raihlah jabatan itu dengan sebaik-baiknya. Dan ketika engkau menjabat jabatan itu, pergunakanlah jabatan itu untuk membawa masyarakatmu menuju kepada Allah Ta'ala. Begitukah? Iya. Karena terus terang kata Tengku, saya biar berbuih-buih, saya berbicara melarang orang berbuat maksiat. Maksiat itu, tempat maksiat gak bakalan tutup. Saya berbuih-buih nih, bicara ini, bicara itu, gak bakalan tutup. Tapi engkau Sendika, kalau engkau jadi gubernur, engkau tidak perlu bicara, tanda tanganmu aja yang berjalan. Tutup itu maksiat. Disitulah gunakan jabatanmu untuk mencari ridho Allah. Kata Sendika, kalau begitu baiklah. Wah, kan mantap tuh. Nah itu gambaran tadi. Daripada gambarannya siapa? Dzulqarnain. Beliau nggak mau untuk menguasai dunia, tapi orang-orang yang bijaksana mengatakan, baiklah, karena dengan menjabat itu engkau bisa mendapatkan dunia dan akhirat. Jadi kau jangan pikir cuma dunia, tapi engkau bisa mendapatkan dunia dan akhirat. Itu kalau bermusyawarah dengan orang yang bijak. Tapi kalau Sendika bermusyawarah dengan orang yang tidak bijak, cari teman, ini temannya dulu waktu di pesantren malah sholat ini, suka mencuri. Musyawarah tuh, gimana bro? Saya dicalonkan jadi gubernur. Kesempatan itu, ambil itu, kamu bisa dapat duit banyak nanti. Tanda tanganmu tuh mahal, tanda tangannya mahal. Ayo kesempatan. Nanti kamu kalau dapat proyek, dapat duit, jangan lupa aku. Musyawarahnya sama orang yang begini, kacau dia. Jadi ketika kepingin menjabat, ujung-ujungnya kepingin cari duit banyak, korupsi sana sini. Yang penting main cantik aja, loh, asal jangan ketahuan. Musyawarah sama teman yang begini. Kenapa? Karena temannya waktu di pesantren jago mencuri, nggak mau sholat, malas, jago mencuri. Musyawarah sama itu, dia nunjukin jalan yang salah. Betul tidak?
Lihat gambarannya seperti itu. Dzulqarnain tadi. Lanjut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri wa yakrahu safsafaha wa qila fala ta'jal bi amrika wastadimhu fama shalla asaka kamustadimi. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu mencintai sesuatu yang luhur dan tinggi dan membenci sesuatu yang rendah. Dikatakan oleh seorang penyair, janganlah kamu tergesa-gesa ingin mencapai sesuatu, tapi cobalah terus bersabar. Ulet, karena sabar itu ibarat api yang dapat melunakkan tongkat dari besi. Nah itu. Nabi itu memberikan semangat dari hadis Nabi. Kata Nabi, Allah itu mencintai orang-orang yang mempunyai sifat yang luhur, yang mempunyai semangat tinggi, ma'aliyal umur, ya, sesuatu yang luhur. Dan membenci sesuatu yang rendah. Jadi kalau seandainya kita disuruh jadi orang kaya sama jadi orang miskin, orang yang kaya tapi dermawan itu lebih baik daripada orang yang miskin. Kenapa? Karena kalau kamu jadi orang kaya tapi dermawan, kamu bisa membantu saudaramu. Kamu bisa membangun masjid, bangun pesantren dan sebagainya dengan kekayaanmu tadi. Itu lebih baik daripada orang yang miskin. Karena orang yang miskin mau bagaimana? Mau bantu dengan apa? Jadi seorang pejabat yang baik, yang merakyat, yang jujur, itu lebih Allah cintai daripada seorang rakyat yang tidak bisa apa-apa. Rakyat yang cuman hanya meminta, mengeluh dan sebagainya. Tapi kalau dia seorang pejabat, dia bisa menggunakan jabatannya tadi untuk membimbing umat ke jalan Allah. Dia bisa gunakan dengan jabatan tadi untuk menutup pintu-pintu maksiat. Ya tadi dikatakan seorang ulama berbuih-buih dia ceramah supaya orang tidak berbuat maksiat. Maksiat nggak bakalan tutup. Tapi seorang pejabat nggak usah pakai bicara, tanda tangan saja, tutup, selesai. Disegel, selesai. Nah itu yang Abu ya harapkan kalian tuh sekolah, kuliah, S1, S2. Cukup Abu ya saja yang begini, jangan lagi. Kamu harus lebih hebat daripada Abu ya. LC, MA, doktor, profesor, nah itu kan hebat tuh. Ala kulli hal. Wakila qala Abu Hanifah li Abi Yusuf rahimahumallahu ta'ala. Ikutin semuanya. Kunta balidan akhrajatska al-muwadhabatu fid darsi wa iyyaka wal kasala fa innahu syu'mun wa afatun azimatun. Perhatikan ini. Dikatakan Al-Imam Abu Hanifah berkata kepada Abi Yusuf. Imam Abu Hanifah memberi nasihat kepada Abi Yusuf. Apa nasihatnya? Kami memang bodoh, tapi itu bisa kamu usir dengan terus menerus belajar. Ya, bukan kami ya, kamu ya.
Jauhilah sifat malas. Sebab malas itu sumber keburukan dan kerusakan yang amat besar. Nah, kata Abu Hanifah nasihatin kepada Abu Yusuf, Abu Yusuf, kamu itu memang gak pintar. Balidan, baladah, kamu tuh memang gak pintar. Tapi kamu bisa lawan kebodohan itu. Kamu bisa keluar dari kebodohan itu. Dengan apa? Dengan terus belajar. Apa kata Imam Abu Hanifah? Jangan malas. Karena malas itu adalah sumber daripada kerusakan, keburukan, kerusakan yang amat besar. Itu yang sering Abuya bilang, dan itu pepatah zaman dulu. Gak ada orang yang bodoh. Yang ada adalah orang yang malas. Kenapa? Karena pepatah zaman dulu mengatakan rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Jadi yang bodoh-bodoh, yang masuk telinga kanan keluar telinga kanan, liatin saja. Nggak lain, nggak bukan karena pemalas. Makannya banyak, belanja terus-terusan, dikit-dikit minta duit sama orang tuanya, setelah makan banyak tidur, sholatnya terlambat, dibelikan meja bukan untuk taruh kitab tapi taruh dagu, taruh badan, nah begitu. Lembek semuanya. Nggak pintar-pintar. Jadi bukan bodoh, bukan bungul kata orang Banjar, tapi malas. Buang rasa malasmu itu, selesai. Jangan berteman sama yang malas juga, kacau sudah. Jadi lalat nanti. Fahim tuh? Kalau fahimna kerjakan. Tidak ada orang yang bodoh, yang ada adalah orang yang Imam Ibnu Hajar itu namanya disebut anak batu. Entah Ibnu Hajar Al-Asqalani kah atau Ibnu Hajar Haytami kah? Yang mana Ibnu Hajarnya? Cuman Abu ya pernah baca itu. Belajar di pesantren nggak pintar-pintar, bertahun-tahun masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Berhenti aja lah aku lah. Nggak bisa ngapal juga, capek. Mau kerja aja pulang, cari duit. Kenapa? Bodoh. Nggak pintar-pintar, pulang. Izin guru, berhenti guru. Kenapa? Nggak kuat menghafal, buntu. Nggak kuat Sudah kata gurunya. Kamu sudah siap ngambil keputusan resikonya? Siap guru. Pulang. Sampai di satu tempat ngelihat Ibnu Hajar ini ngelihat batu besar. Batu besar. Kemudian di atas batu besar ini ada air, tapi setetes saja turun. Tik. 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 Dilihatin sama Imam Ibnu Hajar nih batu. Itu batu yang besar. Karena sering ditetesin dengan air yang setetes. Setetes entah berapa lama, sudah bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun atau ratusan tahun. Batu yang besar tadi bolong dengan sebab tetesan air tadi. Lalu dikasih ilham oleh Allah Ibnu Hajar ini. Batu yang besar, yang cadas, yang kuat ini mungkin dipukul di apa nggak pecah, ternyata bisa bolong dengan air yang setetes-tetes tadi. Jawabannya cuma satu, continue, istiqomah, sabar. Kalau batu bisa bolong, masa otakku ini nggak bisa bolong dengan ilmu? Kalau tiap hari diganjel dengan ilmu terus, suatu saat pasti bisa. Nggak jadi berhenti, kembali ke pondok. Kembali ke pondok, dapat ilham lewat batu tadi. Yang tadi bertahun-tahun nggak bisa masuk, dikasihkan semangat lewat ilham, ya, mendapatkan ilham dari batu tadi, akhirnya belajar.
Yang tadi umpama 5 tahun 4 tahun, dalam waktu beberapa bulan saja semua kitab dihafal, dia menguasai semuanya. Makanya disebut Ibnu Hajar anaknya batu. Anaknya. Nah sekarang kamu anaknya siapa? Intinya semangat. Nggak ada orang bodoh, yang ada orang malas sholat, malas naik belajar, malas apalagi musola, malas gotong royong. Itu pangkal kebodohan semua itu. Lihatin saja, nggak ada orang sukses gara-gara malas. Semuanya orang sukses itu gara-gara rajin. Semua. Tapi nggak simsalabim, bang, rajin langsung jadi kaya, jadi pintar. Enggak, dicoba dulu sama Allah Ta'ala. Coba dulu. Kalau sudah dicoba kemudian sabar, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Itu yang disebut kata ulamanya futuh. Tahu futuh? Terbuka semuanya. Terbuka mata hati. Wallahu a'lam. Ujian sudah mulai apa belum? Itu Jawami'ul Mutun ada yang punya semua atau ada yang nggak punya? Apa diujikan Jawami'ul Mutun? Berapa bab tuh? 4 bab, 4 kitab atau berapa kitab? Ya sudah ya. Ujian usahakan nanti. Itu atap yang di asrama putri sudah selesai. Maksud Abu ya kemarin yang di teras itu jangan dikasih atap. Yang mana? Yang di teras putri itu nggak usah dikasih atap karena kita mau naikkan seperti yang di belakang sini. Itu di tingkat nanti itu. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa sudah nanti. Ya dah. Usahakan sebelum Idul Adha sudah selesai. Karena Idul Adha itu jatuhnya akhir daripada bulan Juni, kalau nggak salah tanggal berapa, akhir Juni itu. Ya, kemudian nanti wisudanya tanggal 23 Juli. Mudah-mudahan ijazahnya sudah turun semua, rapat sudah selesai semua, tanggal 23 Juli wisudanya. Habis wisuda, ya santai-santai kalau ada tempat kita rekreasi mana gitu ya. Kemah ke pantai gitu. Tapi bulan Juli itu banyak gelombang besar, angin kencang. Ya, ala kulli hal. Nanti kita pikirkan. Yang penting semua guru berusaha untuk menyelesaikan yang Abu ya minta itu sebelum hari raya Idul Adha. Jadi setelah Idul Adha, orang kantor tinggal mencatat atau menilai di raport itu masing-masing. Tinggal setelah Idul Adha untuk persiapan nyusun hadiah, nyusun ini, nyusun itu, persiapan untuk wisuda saja. Baik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu